Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Trikismanti. Saya merupakan salah satu dosen aktif di program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kalkulus 1, dengan kode mata kuliah TJ31 3004. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan beban 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 1 di program studi Teknik Mesin. Mata kuliah Kalkulus 1 bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar mengenai konsep limit, turunan, integral, serta penerapannya di bidang teknik mesin. Mata kuliah Kalkulus 1 menjadi fondasi penting dalam pengembangan kemampuan analitis mahasiswa di tahun pertama, yang nantinya akan digunakan dalam mata kuliah lanjutan seperti matematika teknik, metode numerik, dan mata kuliah keteknikan lainnya. Oleh karena itu, kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah Kalkulus 1 dituangkan dalam CPMK, yaitu mahasiswa mampu menganalisis masalah yang terkait pada bidang teknik mesin dengan menggunakan konsep-konsep kalkulus. Proses perkuliahan mata kuliah Kalkulus 1 meliputi delivery, penyampaian materi secara sistematis dan konseptual, dimulai dari konsep dasar limit, notasi matematis, hingga teknik analitis dalam penyelesaian soal. Interaction. Saya menerapkan metode student-centered learning dengan mendorong interaksi aktif antara dosen dengan mahasiswa, di mana mahasiswa saya ajak berdiskusi, mengerjakan latihan soal secara kolaboratif, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan pematik untuk menumbuhkan pemikiran kritis. Saya juga menggunakan WhatsApp group untuk menjembatani interaksi di luar dari jam perkuliahan. Assessment. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan dan beragam. Dimulai dari kuis formatif, tugas terstruktur, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Rekapitulasi penilaian mata kuliah Kalkulus 1 mengikuti pedoman pendidikan Universitas Borneo Tarakan, yakni 30% dari nilai tugas, 30% dari penilaian tengah semester, dan 40% dari penilaian akhir semester. Nilai tugas didapatkan dari nilai tugas dan kuis yang dilakukan per sub CPMK. Sistem pembelajaran dilakukan secara tatap muka sebanyak 14 kali pertemuan, 1 kali PTS, dan 1 kali PAS. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampu. Berikut adalah video pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau limit tak berhingga. Untuk kemarin kalau yang tak berhingga boleh seperti 8 balik. Artinya tak berhingga definisi sama tidak terbatas berbeda. Kalau tidak terdefinisi berarti tapi kalau tidak terbatas berarti dia misalkan seperti kemarin garis bilangan, berarti dia tak terhingga sampai
negatif sampai angka banyak angkanya kan. Kemudian positifnya juga. Jadi semua bilangan itu adalah tidak berhingga, negatif dan positif. Sekarang kalau kita menyelesaikan kemarin limit kan, ada syarat-syaratnya kan? Nah, ada beberapa soal yang memiliki syarat khusus. Dan sebuah limit itu kita mensubstitusikan nilai x-nya mendekati dia mendekati sesuatu. Nah, berarti kita cara yang pertama kan bisa langsung substitusikan. Ada tapi syarat substitusinya dia tidak boleh menjadi penyebutnya, jangan ya nol. Berarti yang kedua kemarin kalau ada suatu misalkan itu bisa difaktorkan. Misalkan hasilnya begitu kamu masukkan nilainya tidak terdefinisikan seperti itu. Berarti bisa kita faktorkan. Kemarin ada yang pecahan itu kan? Ada yang pakai kuadrat itu, kan kita bisa faktorkan. Sama kalau kemudian yang ini nanti ada yang tertinggal. Kalau tertinggal itu kita bisa menggunakan pembagian angka tertingginya. Karena untuk limit tak berhingga itu dalam bentuk polinomial. Polinomial di sini maksudnya bilangan berpangkat dari itu namanya polinomial. Polinomial banyak. Oke, lihat contohnya itu. Kalau berdasarkan sifat yang tadi, kalian bisa lihat kan, bisa kita prediksi hasilnya itu mendekati yang mana, mendekati laki-laki atau mendekati suatu konstanta atau dia mendekati angka tertingginya berapa? Angka tertingginya 2. Apakah sama antara pembilangan tersebut? Berarti kalau kita lihat sifatnya di sini, berarti kan kita bisa tahu oh dia mendekati suatu konstanta. Bisa kita lihat bahwa kita bisa prediksi. Bisa kita lihat di sini konstantanya itu adalah angka. Kan angka tertingginya 2. Angka tertingginya adalah 2. Berarti yang pangkat tertingginya itu yang kita lihat koefisiennya berarti 2 per 1. 2 per 1. Berarti hasilnya 2. Itu kalau kita lihat sifatnya ini. Berarti bisa jadi hasilnya adalah 2. Berarti fungsi ini ketika didekati tak hingga itu nilainya adalah 2 atau mendekati 2. Itu tapi kan kalau kita mengerjakan sesuatu itu harus ada strukturnya, harus terstruktur ya kan. Nah, bilangan apapun jika dibagi dengan tak tertentu kita tak tahu mau dibagi sama angka berapa, berarti dia nilainya 0. Jadi 2 1.
Ya, materinya sampai sini aja.